Apa sih tujuan dari atau target dari tuduhan terhadap Jokowi bahwa dia memalsukan ijazah atau ya dia punya ijazah palsu? Ya, apa sih targetnya dan apa tujuannya? Ya, kalau kita lihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, target yang terlihat adalah mendelegitimasi Jokowi sebagai presiden yang berpengaruh, presiden yang mempunyai warisan yang besar kepada masyarakat Indonesia, negara Indonesia. Dan bahkan saya kira mendelegitimasi dalam tingkatan yang sangat-sangat rendah. Bisalah kita katakan mendehumanisasi. Nah, mendehumanisasi atau menjadikan Jokowi itu sebenarnya bukan manusia. Bagaimana bukan manusia? Ya, dengan tuduhan ini ada efek yang domino, ya, domino ya, yang kemudian menjelaskan betapa jahatnya Jokowi. Ya, melegitimasi pernyataan-pernyataan orang bahwa Jokowi itu jahat luar biasa. Ya, jahat dalam arti kebohongannya yang luar biasa. Itu loh. Itu adalah dehumanisasi. Artinya nggak ada orang bisa bohong, manusia bisa bohong seperti Jokowi itu ada di dunia, eksis di dunia orang bisa bohong seperti itu. Itu nggak ada. Coba ada nggak orang yang bisa bohong eh, apa sejak menjadi wali kota, mendaftar wali kota, mendaftar gubernur, menjadi presiden. Orang kuat dalam kebohongannya. Itu nggak terbayang ada di dunia. Ya. Karena dibandingkan dengan tuduhan-tuduhan yang lain sebelumnya bahwa Jokowi pembohong pencitraan itu kan kalau tuduhan-tuduhan sebelumnya itu kan terkait dengan kebijakannya yang terkait dengan pihak lain, artinya kebohongannya dianggap ada tetapi terkait juga dengan pihak lain ya, bahwa Jokowi adalah antek PKI ya. Ya, itu terkait dengan pihak orang lain ya, bahwa Jokowi itu adalah antek China ya. Juga terkait tentu dengan kebijaksanaan atau kebijakan partai, kebijakan negara, kebijakan DPR, bahwa Jokowi itu terkait dengan misalnya eh, hanya kelompok 9 naga misalkan. Dan juga terkait dengan kebijakan terkait dengan polisi negara ya, kelompok tertentu dalam kekuasaannya saat itu, atau bahwa Jokowi itu misalnya apa kebohongannya, apa mau bikin mobil SMA tapi tidak jadi ya, mau bikin rumah murah tapi tidak jadi, atau banyak embung yang mangkrak, atau banyak bangunan yang mangkrak, banyak. Nah, itu semua terkait dengan orang lain ya, kebijakan kebijakan negara, kebijakan daerah, kebijakan apa kelompok-kelompok lain ya. Tapi soal ijazah ini benar-benar soal individu ya, individual ya. Ini tidak terkait dengan kelompok manapun, dengan orang lain siapapun. Ini benar-benar individu Jokowi dan keluarganya lah ya. Ini benar-benar tuduhan kepada kemanusiaan Jokowi, bahwa betul nggak Jokowi itu manusia, kira-kira. Karena tidak ada jamak ya, orang bisa tahan dalam kebohongan yang begitu lama itu tidak ada, Bu. Ada orang tahan bohong berpuluh-puluh tahun gitu. Biasanya orang kalau berpuluh-puluh tahun bohong itu sakit, Bung ya. Sakit karena dia umumnya menderita, ada peperangan antara batin ya, batin, peperangan batin. Jokowi itu sholat terus, kita lihat ya, sholat Jumat, apa katanya puasa terus. Kalau orang bohong ya, tapi tetap melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, dekat dengan ulama, haji, umroh juga berkali-kali, masuk ke makam Nabi, masuk ke Ka'bah. Orang kalau bohong seperti itu pasti menderita, pasti sakit. Nah,
Tapi coba lihat ya, Jokowi itu selama menjadi presiden, apa kita dengar dia pernah sakit? Ya, kita lihat happy terus ya. Apakah mungkin orang bohong itu mampu berdiri berjam-jam menyalami 5.000 orang? Ya, 5.000 orang dia salamin setiap kapan itu waktu pernikahan Kaisang, lebih ya waktu, dan setiap open house Idul Fitri, ribuan orang dia salamin berdiri. Orang seperti itu, tentu mungkin ada orang lah, ada dosanya ya, tentu ada dosa, ada bohong-bohong, tapi sebohong itu memalsukan ijazah itu loh. Karena memalsukan ijazah UGM sendirilah institusi besar yang sembarangan, terlalu berani orang kemudian memalsukan ijazah. Dua, menjadi wali kota, Pak Gubernur, dan menjadi presiden. Jadi kenapa yang dibidik adalah ijazah palsunya? Karena ini delegitimasi kemanusiaan seorang Jokowi, atau penghinaan yang paling rendah ya, saya kira. Jadi Jokowi itu dianggap tidak punya kapasitas, tidak pantas menjadi alumni UGM. Awalnya begitu ya, tidak pantas. Masa ngomong bahasa Inggris saja walk the talk the walk. Kan tuduhan orang begitu. Kemudian untuk melegitimasi tuduhan ini, maka tuduhan yang paling pas itu Jokowi itu bukan lulusan UGM. Ini delegitimasi yang luar biasa yang dampaknya dahsyat. Nah, kalau benar, dampaknya dahsyat. Karena ya itu tadi, tuduhan penghinaan yang serendah-rendahnya, bahwa manusia sudah sampai ke tingkat yang sangat tinggi, tetapi sebenarnya dia adalah manusia yang sangat rendah. Saya kira begitu kan. Karena dosa kemanusiaan itu yang paling pertama ya ra'sud dzunubi al-kadzib tadi. Kebohongan itulah dosa kemanusiaan yang pertama. Maka kalau sudah dianggap bohong, maka semuanya adalah kebohongan. Pencitraan kebohongan ya. Itu untuk melegitimasi bahwa kita pernah dipimpin oleh presiden yang maha bohong. Nah, tapi kalau tidak benar, saudara-saudara, efeknya ini dahsyat juga. Dahsyat. Karena itu otomatis, karena soal kebohongan ijazah ini tidak mungkin dibantu oleh partai, tidak mungkin dibantu oleh buzzer, tidak mungkin dibantu oleh tidak mungkin dibantu oleh pihak-pihak lain seperti saat Jokowi berkuasa. Ini benar-benar sendiri dia. Dan kalau tuduhan itu tidak benar, saya yakin Jokowi akan diangkat derajatnya dalam tanda kutip seperti waliullah. Karena menjadi wali atau martir atau syahid atau orang suci biasanya karena memang orang-orang itu dibuat menderita, menahan penderitaan yang dilakukan oleh orang lain. Dia menderita karena tuduhan, karena fitnah orang lain yang membuat dia menderita semenderita-menderitanya, tetapi kemudian ternyata tuduhan itu tidak benar. Ya banyak kan orang suci dalam sejarah manusia yang dianggap suci, tapi ya
Karena diawali dengan pihak luar, orang luar, kelompok luar, orang lain yang menuduh dia berbohong. Jadi jika ini dianggap tuduhan yang berkategori sangat serius dan merendahkan, maka serius dan sangat merendahkan, maka bukan tidak mungkin Jokowi akan menjadi meraih berkah dari tuduhan itu. Ya, berkah dalam bentuk apapun, yang jelas kemuliaan di mata manusia dan di mata spiritualitas. Maka dalam keadaan seperti itu, ya manusia atau orang-orang yang mulia, yang disucikan, itu memang perlu berterima kasih kepada orang-orang jahat yang telah memfitnah, yang telah merendahkan, yang telah membuat mereka sengsara. Terima kasih.